Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Sedunia. Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah mengingatkan kita akan ajaran bid'ah tentang kebundaan ilahi Maria yang muncul pada abad kelima. Pokok ajaran bid'ah ini ialah bahwa Maria memang Bunda Yesus, tetapi bukan Bunda Allah. Konsili Efesus pada tahun 431 dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar, yaitu bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos, karena Yesus anaknya adalah sungguh-sungguh Allah. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius XI pada hari ulang tahun ke-1500 konsili tersebut. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah berarti juga bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan dan penebus umat manusia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Dan kalau kamu anak,
maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Maria Bunda Allah. Gereja membimbing kita untuk memasuki tahun yang baru, tanggal 1 Januari tahun 2024, bersama dengan Bunda Maria, menyusuri waktu pesiarahan kita di dunia ini. Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus Putra Allah, diberikan gelar Maria Bunda Allah atau Maria Mater Dei. Gelar Maria Bunda Allah ini adalah yang paling tua dan yang pertama dari banyak gelar lain yang diberikan gereja kepada Bunda Maria. Karena gelar ini berkaitan dengan identitas Tuhan Yesus Kristus sendiri, dipercaya oleh gereja sebagai Putra Allah, sehakikat dengan Allah Bapa, dengan menolak ajaran sesat lain yang disebut Arianisme, Nestorianisme, Doketisme, yaitu ajaran-ajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan karena Yesus Kristus diakui sebagai sungguh-sungguh Allah, maka Bunda Maria yang melahirkan Yesus juga diberikan gelar Maria Bunda Allah. Umat dari agama lain mungkin bertanya bagaimana mungkin Allah punya ibu? Mereka menyangka bahwa gelar itu berarti Allah Bapa Pencipta itu punya ibu, hal mana tentu tidak mungkin dan bukan itu pula yang dimaksudkan oleh gereja. Yang dimaksudkan oleh gereja adalah bahwa Maria adalah Bunda Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka Maria Ibu Yesus itu adalah Maria Bunda Allah.
Saudara terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan kitab suci pada hari raya ini, maka pesan firman Tuhan itu adalah bahwa berkat dari Allah yang Maha Kuasa dicurahkan atas umat manusia. Dalam bacaan pertama disampaikan rumusan berkat bagi umat Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat itu, Israel akan berjalan dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala musuhnya, dan mengalami damai sejahtera. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka berkat dan kasih karunia Allah itu bukan hanya dicurahkan dari sorga, melainkan datang ke dunia. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, dinyatakan bahwa ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, maka Ia mengutus Putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria yang takluk kepada hukum Taurat, artinya bahwa sebagai umat Israel, mereka menaati hukum Taurat sebagai perintah Tuhan yang harus diikuti. Maka dari itu, dalam bacaan Injil diceritakan bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef menaati hukum Taurat. Wujud dari menaati hukum Taurat itu adalah setelah genap 8 hari, maka bayi Yesus itu disunatkan. Dan pada waktu itu juga diberikan nama. Bayi itu diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan nanti, kisah selanjutnya adalah kanak-kanak Yesus itu akan dipersembahkan ke bait Allah dan membawa persembahan 2 ekor burung merpati. Lalu Bunda Maria dan Santo Yosef juga selalu mengajak Yesus berziarah ke Yerusalem setiap tahun sampai ada kisah Yesus hilang di Yerusalem ketika berusia 12 tahun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita meneladan Bunda Maria dan dengan taat serta setia melaksanakan seluruh peraturan hukum Taurat dan mengajarkannya pula kepada Yesus Putra Allah yang lebih berkuasa atas hukum Taurat dan hari Sabat, namun juga harus menaati peraturan-peraturan hukum Taurat yang merupakan ketetapan Tuhan. Marilah kita dalam tahun yang baru ini berjalan bersama-sama dengan Bunda Maria di bawah perlindungan berkat Tuhan, di mana berkat itu telah datang dan tinggal bersama kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada tahun yang baru itu kita hidup lebih baik, lebih beriman dan lebih setia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kita
dengan umur panjang, kesehatan jasmani, rohani yang tetap dan rezeki yang cukup. Semoga demikian. Amin.